Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Apa ada yang tidak hadir? Tidak, Bu, hadir semua. Bagus, alhamdulillah ya. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan memimpin doa. Baik, Bu. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Amin. Baik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk mengenang jasa para arwah pahlawan dan leluhur. Kita menyanyikan lagu Indonesia sambil berdiri. Baik, kita berdiri. Baik, Bu. Kita akan menyanyikan lagunya pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Indonesia Raya. Sudah duduk. Baiklah. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Tahu hewan, tahu tumbuhan kan? Tahu, Bu? Nah, Ibu mau bertanya, hewan itu hidup atau tidak hidup? Hidup. Kalau tumbuhan hidup atau tidak hidup? Hidup, Bu. Nah, kok kalian tahu hewan dan tumbuhan hidup? Kenapa? Karena mereka butuh makan dan minum. Oh, bentar ya. Baiklah. Jadi, hari ini kita akan mempelajari materi tema 7 sub 1, subtema 1 yang berjudul benda hidup dan tidak hidup di sekitarku. Nah, anak-anak, tadi Ibu sempat bertanya kan, hewan dan tumbuhan termasuk hidup atau tidak hidup? Iya, Bu. Kalau manusia tentu hidup kan? Iya. Jadi hewan, manusia, dan tumbuhan itu sama. Nah, hewan, manusia, dan tumbuhan ini termasuk benda. Nah, apa sih benda itu? Benda itu segala sesuatu yang ada di alam dan mempunyai wujud. Tentunya anak-anak sudah tahu. Nah, contoh-contoh benda, misalnya di sekitar sini, meja, kursi, pulpen, terus sekolah atau rumah, terus mobil, terus manusia yang kita ini, terus kucing atau hewan, itu termasuk benda. Nah, ada benda yang ciptaan Tuhan, ada benda yang buatan manusia. Nah, benda ciptaan Tuhan ini ya kita, benda hidup ini seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, kalau benda buatan manusia itu ada sih, misalnya meja kan buatan manusia, kursi, terus pulpen ini buatan manusia kan? Iya, Nah, Bu. sekarang kalian kan sudah tahu apa itu contoh-contoh benda. Nah, kita mulai mempelajari benda hidup dan tidak hidup. Sebelumnya kita harus menunjukkan ciri-ciri benda hidup dan tak hidup. Apa sih yang kalian tahu tentang ciri-ciri hewan, tumbuhan, dan manusia yang sama? Bertambah besar. Ya, terus apa lagi? Makan dan minum. Ya, betul sekali, bentar. Apa lagi? Sudah, Bu, itu saja. Nah, jadi sebenarnya hewan, tumbuhan, dan manusia itu termasuk ke dalam benda hidup kan? Nah, kita simpulkan sama-sama ciri-ciri benda hidup apa saja. Yang pertama tadi apa? Bertambah besar. Bertambah besar ya? Ya benar, manusia tumbuh kan? Terus apalagi tumbuhan juga tumbuh, bertambah besar, bertambah tinggi. Nah, kalau manusia bertambah berat dan bertambah tinggi, hewan juga sama manusia, bertambah berat juga bertambah tinggi. Misalnya pohon pisang itu bertumbuh dari tunas menjadi pohon pisang kecil ke pohon pisang besar. Kemudian ada kucing dari kucing kecil atau anak kucing menuju ke kucing dewasa, kucing muda, terus terakhir kucing dewasa. Kemudian manusia itu dari lahir atau bayi, kemudian bisa merangkak, bisa berjalan, kemudian ke anak-anak yang bisa berangkat ke sekolah seperti kalian. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua itu ada makan dan minum.
Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, menyembuhkan, dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Jadi kalau kita nggak makan, kita Merasakan lapar, ya kalau sudah lapar pasti lelah. lelah, lemas, tidak bisa beraktivitas ya. Nah, sedangkan minuman atau air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Nah, ini adalah ciri-ciri yang kedua. Tapi ada lagi, ada lima ciri-ciri sebenarnya. Nah, yang selanjutnya adalah bernafas. Bernafas. Kenapa kalian tidak menyebutkan bernafas? Karena kalau tumbuhan tidak terlihat bernafas atau tidaknya. Oh, jadi sebenarnya kalian tidak tahu tumbuhan itu bernafas atau tidak ya? Nah, jadi sebenarnya tumbuhan itu bernafas. Bagaimana caranya? Dengan mengambil oksigen melalui lubang-lubang kecil pada daun yang disebut stomata. Nah, kalau manusia bernafas lewat apa? Lewat hidung, Ya, dengan paru-paru. Kalau hewan juga ada yang dengan paru-paru. Kalau ikan dengan apa, anak-anak? insang. Ya, insang. Nah, sekarang ciri-ciri yang keempat itu ada bergerak. Kalian bergerak kan? Iya, Bu. Nah, manusia bergerak dengan cara berjalan, berlari. Nah, kalau hewan bisa dengan berjalan, berlari, terbang, dan lain-lain. Kalau tumbuhan bisa bergerak atau tidak? Nggak tahu, Bu. Tidak tahu ya. Tumbuhan itu bisa bergerak loh anak-anak. Tumbuhan bisa bergerak ke arah cahaya. Contohnya bunga matahari. Siapa yang pernah lihat bunga matahari? Saya, Bu. Nah, bunga matahari kan biasanya ada yang balap-balap gitu ya Iya. bunganya. Kayak layu, tapi sebenarnya itu tidak layu. Sebenarnya bunga matahari bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Nah, jadi tumbuhan juga bergerak. Ciri-ciri yang terakhir adalah berkembang biak. Berkembang biak itu adalah cara memperbanyak keturunan pada makhluk hidup. Kenapa berkembang biak? Nggak tahu. Supaya tidak punah, supaya tidak hilang. Kalau tidak berkembang biak, nanti kita meninggal tidak ada generasi yang berikutnya, betul? Nah, berkembang biak untuk mendapat keturunan, berkembang biak memperbanyak jumlah, dan berkembang biak tujuan untuk menjaga kelestarian. Nah, di sini atau di negara kita ada hewan yang dilindungi oleh negara karena sudah hampir punah atau langka. Oleh karena itu dilindungi oleh negara supaya tidak punah. Dan juga tumbuhan, begitu juga tumbuhan ada yang dilindungi negara karena tumbuhan tersebut langka atau hampir punah, makanya dilindungi oleh negara supaya tidak punah ya. Oke, selanjutnya kalian sudah paham kan apa itu ciri-ciri benda hidup dan tidak hidup? Iya, Bu. Kalau begitu sebutkan dari awal apa saja. Yang pertama Bernafas yang kedua membutuhkan makan dan dan minum. yang ketiga bergerak, yang keempat Tumbuh kembang. tumbuh. Oh, tumbuh saja. Kalau yang kelima berkembang Berkembang biak. Nah, karena tumbuh dan kembang itu beda ciri ya. Nah, karena sudah mengerti, kemudian kita lanjutkan dengan pengertian benda hidup dan tidak hidup. Siapa yang tahu apa pengertian benda hidup? Tidak, Bu. Kalau kita simpulkan dari ciri-ciri tadi, benda hidup itu adalah benda yang bisa bergerak dan bisa tumbuh serta berkembang biak. Nah, kalau benda tidak hidup, sebaliknya benda yang tidak bisa bergerak dan tidak bisa tumbuh serta tidak bisa berkembang biak. Ya. Oke, selanjutnya kita bisa jalan-jalan keluar kelas untuk melihat benda-benda di
baris satu-satu, kita keliling sekolah ya. Tapi Ya, tidak boleh ada yang keluar barisan. Nanti kita kembali ke kelas secepatnya. baik. Nah, sekarang kalian bisa lihat di depan kelas benda-benda yang ada di sekitar sekolah. Mengerti? Mengerti, Bu? Jangan sampai keluar sekolah ya. Sebentar lagi Bu Guru kasih waktu 5 menit untuk berjalan-jalan, kemudian kumpul di depan kelas lagi. Oke, sekarang Ibu mau memberikan tugas, tapi langsung dikoreksi di sini ya, tidak dikoreksi nanti besok atau bawa pulang. Nah, tugasnya yaitu sebutkan 3 contoh benda hidup dan tak hidup yang ada di lingkungan sekolah yang kalian lihat tadi setelah berjalan-jalan di luar kelas. Kalian bisa tulis di buku. Diberi waktu 3 menit. Nanti kalian sebutkan kalau itu ditanya ya. Baik, Bu. Oke, silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, sekarang siapa yang mau menyebutkan terlebih dahulu? Saya, Bu. Baik, ayo Tria sebutkan. Untuk benda hidupnya itu pertama ada kucing, yang kedua ada pohon, yang ketiga itu ada murid, Bu. Betul sekali. Yang benda tidak hidup? Untuk benda hidupnya itu ada batu, Ya. ada tiang bendera, Ya. ada kayu seperti buat meja ini. Ya, kayu ya. Ya, Oke. Betul, pintar Trias. Yang lainnya siapa lagi? Nah, setelah itu ada satu tugas lagi, tapi ini tidak dikoreksi di sini. Nanti hanya dikumpulkan saja ya. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan contohnya. Kalian tahu kalimat? tahu, Bu. Apa itu kalimat? Seperti kata-kata yang panjang. Ya, kalimat kan digabungan dari kata-kata. Nah, kalian tugasnya adalah membentuk kosakata benda hidup dan tak hidup menjadi kalimat. Contohnya seperti meja. Misalnya meja ya, kalau dibuat sebagai kalimat atau dijadikan kalimat, misalnya Ibu membuat kalimat, saya mencoret-coret meja Trias. Saya mencoret-coret meja milik Trias. Nah, itu adalah kalimat. Atau misalnya gini, saya duduk di bangku teman saya. Itu adalah kalimat. Jadi kalian tugasnya membuat 2 contoh kalimat berdasarkan benda hidup dan tak hidup yang tadi kalian sebutkan. Jadi kan dari tadi kalian menyebutkan 3 contoh benda hidup dan tidak hidup, ambil 2 contoh bendanya, kemudian ubah menjadi kalimat atau membuat kalimat dari 2 contoh tersebut. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, Bu Guru kasih waktu 10 menit, kemudian dikumpulkan. Oke. Silakan dikerjakan. Apakah sudah? Sudah, Bu. Baik, kumpulkan. Bagus, sudah semua ya. Nah, jadi apa saja yang kalian pahami dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Mengetahui mana yang benda hidup dan mana yang benda tidak hidup. Lalu apa lagi? Ciri-ciri benda hidup tadi apa saja? Makan dan minum, Terus berkembang, ya, berkembang biak. Ya. Lalu bernafas, ya, terus bergerak, terakhir tumbuh. betul sekali, pintar. Kemudian pengertian benda hidup dan tak hidup. Kalau benda hidup itu benda yang bergerak.
yang dapat yang bergerak dapat bergerak, dapat tumbuh, dan dapat berkembang berkembang biak. sedangkan benda yang tidak hidup adalah Benda yang tidak bisa dia tidak bisa bergerak dan tidak bisa hidup. ya sepertinya ya. Ya, Apa yang kalian pahami dari pembelajaran tadi? Ada yang mau ditanyakan? saya mau tanya Bu. Ya, Tias mau bertanya apa? Silahkan. Saya mau tanya kalau robot itu termasuk benda hidup atau tidak hidup? Bagus sekali pertanyaannya. Tangan Tias. Nah, jadi robot itu termasuk benda tidak hidup. Kenapa? Karena robot bergerak bukan dengan kemampuannya sendiri. Jadi robot bergerak itu karena digerakkan oleh manusia. Contohnya, contohnya robot tidak bergerak kan? Kalau tidak kita sentuh, kalau tidak kita tekan tombol robotnya akan bisa bergerak. Kalau misalnya kita tidak menggunakan remote, gerakannya apa robot bisa bergerak? Jadi anak-anak, robot itu termasuk benda tidak hidup ya, karena robot tidak bisa bergerak sendiri. Nah, oke. Jadi bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran Senang ini? Bu. Kenapa senang? Kegiatan apa yang kalian paling sukai dari kegiatan pembelajaran hari ini? Kegiatan yang tadi keluar kelas. Ya, bagus. Terima kasih atas jawabannya. Nah, jadi kita simpulkan bersama-sama hasil dari kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama, pengertian benda hidup dan tidak hidup. Benda hidup adalah benda yang bisa bergerak dan bisa tumbuh serta berkembang biak. Sebaliknya, benda tidak hidup adalah benda yang tidak bisa bergerak dan tidak bisa tumbuh serta tidak bisa berkembang biak. Ciri-ciri benda hidup apa saja? Ada 5. Apa? Bernafas, bergerak, makan dan minum, tumbuh, berkembang biak. Nah, tadi Ibu lupa ya memberitahu ciri-ciri benda tidak hidup. Jadi ciri-ciri benda tidak hidup itu kebalikan dari ciri-ciri benda hidup. Jadi apa saja? Tidak bernafas, tidak bergerak, tidak makan dan minum, tidak tumbuh, tidak berkembang biak. Pintar. Tidak Ibu beritahu sudah pintar ya. Baik, sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Untuk ketua kelas dipersilakan memimpin doa. Baik Bu, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Sudah sangat aktif ya anak-anak. Mohon dijaga kesehatannya dan tetap belajar di rumah ya. Baik Bu. Dipelajari lagi materinya. Baik. Kalau ibu ada salah kata, ibu guru minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.